Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi tugas besar kami tentang perancangan basis data terhadap data siswa SDIT Al-Azhar dengan dosen pengampu Pak Tri Ginanjar Laksana Eskom MCS Mkom. Tugas besar tentang perancangan basis data terhadap data siswa SDIT Al-Azhar disusun oleh yang pertama ada Siti Makfiro dengan NIM 20102176, lalu ada saya sendiri Tiara Humaira Putri dengan NIM 20102196. Untuk proses pengerjaan kelompok kami, yang pertama ada pembuatan ERD, yang kedua ada pembuatan database dengan query create database, yang ketiga ada pembuatan tabel dengan query create table, yang keempat ada mengisi tabel dengan query load data local in file, yang kelima ada mengganti nama tabel dengan query alter table change, yang keenam ada menyisipkan kolom baru dengan query alter table add after, yang ketujuh ada mengisi kolom baru dengan query set, yang kedelapan ada menghapus data berdasarkan kondisi dengan query delete from where, yang kesembilan ada mengurutkan data dengan query select from order by, yang kesepuluh ada menghitung banyak data berdasarkan kondisi dengan query select count from, yang terakhir ada menggabungkan antar tabel menggunakan query select from inner join. Baik, yang pertama ada pembuatan ERD. ERD sendiri adalah Entity Relationship Diagram, digunakan untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data kepada user secara logis. ERD juga didasarkan pada persepsi bahwa representasi dunia nyata terdiri atas objek-objek dasar yang memiliki hubungan atau kerelasian antar objek-objek dasar tersebut. Lalu, ERD juga digambarkan dengan menggunakan simbol-simbol grafis tertentu untuk merepresentasikan sebuah data. Berikut merupakan ERD data SDIT Al-Azhar. Berikutnya ada pembuatan database. Pembuatan database menggunakan query create database SDIT Al-Azhar. Create database di sini memiliki fungsi untuk menciptakan sebuah database baru. Lalu ada use SDIT Al-Azhar, di mana use di sini memiliki fungsi untuk mengaktifkan database yang bernama SDIT Al-Azhar. Berikutnya ada pembuatan tabel siswa. Pembuatan tabel siswa menggunakan query create table siswa. Create table sama seperti create database, memiliki fungsi untuk menciptakan tabel baru. Lalu tabel siswa ini memiliki beberapa atribut, di mana di dalamnya ada atribut no absent, menggunakan tipe data integer dengan 2 karakter. Lalu no absent ini dijadikan primary key, di mana primary key berfungsi sebagai pembeda antar kolom dan datanya bersifat unik. Lalu atribut no absent ini juga auto increment, di mana auto increment berfungsi untuk menambahkan data secara berurutan dengan otomatis. Lalu berikutnya ada atribut nama siswa bertipe data varchar dengan 30 karakter. Lalu berikutnya ada atribut listen dengan menggunakan tipe data integer dengan 10 karakter. Lalu ada atribut kelas menggunakan tipe data integer dengan 1 karakter. Lalu ada atribut nilai menggunakan tipe data integer dengan 3 karakter. Berikutnya ada atribut JK siswa bertipe data char dengan 1 karakter. Lalu ada atribut alamat siswa bertipe data varchar dengan 15 karakter. Lalu yang terakhir ada atribut TL siswa yang bertipe data date. Berikutnya ada pembuatan tabel guru. Pembuatan tabel guru query-nya sama, tidak jauh dari pembuatan tabel siswa, menggunakan query create table guru, lalu NIP guru. NIP guru, atribut NIP guru ini menggunakan tipe data integer dengan 10 karakter, lalu atribut NIP guru ini
dijadikan primary key, di mana primary key berfungsi sebagai pembeda antar kolom dan datanya bersifat unik. Lalu NIP ini dijadikan auto increment, di mana auto increment berfungsi untuk menambahkan data secara berurutan dengan otomatis. Berikutnya ada atribut nama guru bertipe data varchar dengan 30 karakter. Lalu ada atribut JK_guru bertipe data char dengan 1 karakter. Lalu ada atribut alamat guru bertipe data varchar dengan 15 karakter. Ada atribut nomor telepon dengan bertipe data integer dengan 15 karakter. Lalu ada TL_guru yang bertipe data date. Berikutnya pembuatan tabel maple sama seperti sebelumnya, menggunakan query create table dengan atribut kode maple bertipe data integer dengan 5 karakter. Kode maple dijadikan primary key dan auto increment. Lalu berikutnya ada atribut nama maple bertipe data varchar dengan 18 karakter. Berikutnya ada pembuatan tabel staff dengan query sama seperti sebelum-sebelumnya, create table staff. Setelah itu ada atribut NIP_s menggunakan bertipe data integer dengan 10 karakter, di mana NIP ini dijadikan primary key dan auto increment. Lalu ada atribut nama s bertipe data varchar dengan 30 karakter. Lalu ada atribut JK_s bertipe data char dengan 1 karakter. Lalu ada alamat bertipe data varchar dengan 15 karakter. Lalu ada atribut TLS dengan bertipe data date. Lalu berikutnya adalah pengisian tabel. Pengisian tabel, kelompok kami memilih untuk menggunakan load data local in file, di mana step pertamanya adalah memasukkan data-data ke dalam notepad. Lalu query-nya adalah load data local in file dengan lokasi dari penyimpanan notepad yang dituju, misalnya siswa. Setelah itu into tabel siswa. Dan untuk query untuk tabel guru, load data local in file. Di sini adalah lokasi di mana notepad guru tersimpan, into tabel guru. Lalu query maple dengan load data local in file. Di sini adalah sama lokasi dari notepad dari data maple. Setelah itu into tabel maple, kemudian query staff, into tabel staff. Berikutnya ada mengganti nama tabel. Mengganti nama tabel menggunakan query alter table. Nama tabelnya adalah nama tabelnya adalah guru, kemudian change. Kolom lamanya sebelumnya bernama alamat guru, kemudian kolom barunya bernama domisili guru yang bertipe data varchar dengan 15 karakter. Kemudian describe guru. Describe di sini berfungsi untuk menampilkan output atau menampilkan field atau kolom dari tabel guru. Berikutnya ada menyisipkan kolom baru. Menyisipkan kolom baru menggunakan query alter table, nama tabelnya adalah guru, kemudian add atribut baru, yaitu kode maple yang bertipe data integer dengan 5 karakter after nama. Maksudnya adalah after atribut nama. After atribut nama disisipkan kode maple. Berikutnya ada mengisi kolom baru. Mengisi kolom baru menggunakan query update guru, set, kode maple. Ini merupakan atribut barunya dengan query case, when, NIP guru sekian, kemudian then diisi dengan data yang kita mau, kemudian diakhiri dengan n, lalu where dengan kondisi di mana NIP guru diisi data NIP guru yang sebelumnya sudah ada berdasarkan urutan.
Lalu ada menghapus data berdasarkan kondisi dengan query delete from, nama tabelnya adalah siswa, where kondisinya adalah kelas sama dengan 6, jadi di mana data siswa yang kelasnya sama dengan 6 akan di-delete menggunakan perintah delete. Lalu berikutnya ada mengurutkan data. Mengurutkan data dengan query select from siswa. Siswa ini adalah tabelnya. Order by kelas, jadi data pada tabel siswa akan diurutkan datanya secara ascending berdasarkan kelasnya. Lalu berikutnya ada menghitung banyaknya data berdasarkan kondisi dengan query select count from nama tabelnya dari siswa, where kondisi untuk menghitung banyaknya jenis kelamin siswa yang perempuan, where kondisi diisi JK_siswa sama dengan P dan akan menghasilkan ini total dari banyaknya siswa perempuan. Lalu untuk menghitung banyaknya siswa yang berjenis kelamin laki-laki tinggal diubah dengan where di mana kondisinya adalah L. Lalu berikutnya ada menggabungkan antar tabel. Menggabungkan antar tabel menggunakan query select from nama tabel 1, yaitu nama tabel yang pertama yang akan digabungkan. Nama tabelnya guru, inner join, nama tabel yang kedua adalah mapel, on, nama tabel yang pertama tadi guru, lalu kolom A adalah kode mapel sama dengan nama tabel 2, nama tabel 2-nya tadi adalah mapel, dan kolom B adalah kode mapel. Kolom A dan kolom B adalah kolom yang memiliki kesamaan antar tabel. Berikutnya ada demo pengerjaan. Demo pengerjaan atau step by step-nya akan dijelaskan oleh rekan saya, Siti Makfiro dengan NIM 2010 2176. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengerjaan dari program database ini. Pertama, menggunakan create database. Setelah berhasil, kita aktifkan database-nya dulu. Nah, sebelumnya kenapa kita menggunakan database tidak menggunakan MySQL? Yang pertama karena datanya di sini bisa disimpan, jadi tidak hilang seperti di MySQL. Nanti kita tetap ada MySQL. Setelah itu kita create table siswa terlebih dahulu dengan atribut yang sudah ditentukan. Lalu untuk menampilkan outputnya, ini sudah ada nomor absen, nama siswa, NIS, dan kelas nilai. Primary key-nya juga sudah ada dan auto increment-nya sudah ada. Lalu untuk memasukkan data siswa, karena di sini fiturnya tidak mendukung, kita menggunakan MySQL dengan pertama use database. Nah, setelah itu kita langsung load data lokal. Di sini saya menyimpan datanya, Tomcat-nya di DSAM. MySQL dengan nama siswa yang berbentuk txt atau notepad. Nah, setelah itu
tabel siswa. Ini sudah ada 90 dan ini notepad-nya. Pas 90 lalu kita lihat apakah datanya masuk semua. Nah, sudah pas 90. Lalu kedua kita memasukkan tabel guru, membuat tabel guru maksudnya. Kita describe apakah sudah masuk. Ya, ada atribut-atributnya, klik demo-nya. Sama seperti tadi kita memasukkan data gurunya menggunakan MySQL dengan cara yang sama, tapi dengan nama beda. Sudah terus bahwa record 7 tidak ada yang terdelete maupun skip. Nah, kita lihat di notepad-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sudah tertera 7. Lalu kita select from apakah sudah masuk atau belum. Kita juga di sini 7. Setelah itu kita create table mapel mata pelajaran untuk mengetahui atribut apa aja menggunakan describe dan kode mapel dan nama mapel. Lalu kita memasukkan data pada mapelnya itu sendiri menggunakan SQL lagi. Nah, sudah record 6, delete 0, skip 0. Nah, mari kita lihat di notepad-nya di sini 6. Di sini ada mapel bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, sains, IPA dan sosial, IPS dan fikih. Lalu kita lihat di data grid-nya apakah sudah masuk. Sudah dan sesuai. Lalu yang terakhir kita membuat create table tab. Kita describe. Sudah masuk semua sama, lalu dengan cara yang sama kita memasukkan data staff. Data record 10, di sini terdapat 10 staff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sudah sesuai dengan yang ada di notepad. Lalu kita lihat apakah sama dengan yang di data grid. Sama 10. Nah, setelah itu kita mengganti yang tadinya alamat guru kita ganti menjadi domisili dengan cara menggunakan alter table, change nama kolom lama diganti lalu sebelahnya nama kolom baru dengan tipe data baru dengan karakter kita inginkan. Sini menggunakan pacar yang 15 karakter. Nah, setelah itu kita describe. Nah, di sini berganti ya, yang tadinya alamat guru menjadi domisili guru. Nah, setelah itu kita masukkan data yang ada di yang seharusnya ada di nama guru ini.
menggunakan update nama tabel, set, kondisi, lalu ini diurutkan dari nomor NIP yang berdasarkan NIP yang pertama sampai yang terakhir. Kita coba. Nah, kan tadi kita sudah memasukkan kode mapel. Ini kan belum ada kode mapelnya ya. Nah, ini kita masukkan dulu kode mapelnya. Nah, setelah itu baru kita masukkan datanya. Nah, lalu kita select from. Sudah ada. Nah, ini sudah ada kode mapel dan udah masuk juga. Nah, setelah itu kita akan menghapus kelas 6 dengan cara delete from siswa di mana kelas sama dengan 6. Jadi siapa yang kelasnya 6 itu akan terhapus. Kita lihat apakah benar. Nah, di sini ada kelas 5, lalu kelas 3, kelas 4, kelas 1, dan kelas 2. Nah, yang tadinya 90 row menjadi 74 row. Jadi di sini juga di kelasnya juga tidak ada yang 6, maka kelas 6 berhasil terhapus ya. Kenapa kelas 6 dihapus? Karena sudah lulus. Jadi kita menggunakan. Nah, setelah itu kita menghitung jumlah siswa laki-laki dan perempuan yang tersisa. Jadi kelas 1 sampai 5 dengan cara select count from siswa where JKL. Nah, di sini ada 38 siswa laki-laki dan 36 siswa perempuan. Nah, keduanya tadi jika dijumlah hasilnya 74, sama seperti row setelah kelas 6 dihapus. Nah, setelah itu kan tadi tidak urut, kita urutkan mulai dari kelas 1. Jadi kita urutkan secara ascending. Yang benar ini ada mulai kelas 1, lalu kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan kelas 5 tidak urut. Nah, yang terakhir itu kita menggabungkan antara dari tabel guru dan tabel mapel dengan atributnya yang kita gabungkan, yaitu kode mapel di tabel guru dan tabel mapel. Apakah sama? Nah, di sini tertera. Nah, di sini sudah ada kalau atribut mapel, kolom mapel, dan nama mapelnya. Nah, di sini udah bisa ya. Jadi ini Fernando Deva dengan kode mapel sekian mengajar bahasa Indonesia dan seterusnya. Nah, sekian demo program dari saya kembalikan ke Mbak Tiara Humaira Putri. Baik, karena semua sudah dipaparkan oleh kami, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.